Aku ngintip dari balik tirai dan kosong. Bener-bener kosong. Waktu aku balik ke posisi tidur, aku dengar suara perempuan. Halus, deket banget. Nak. Aku langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 660. Waduh, 6 episode lagi adalah angka cantik, Angka 666 keramat ya. Oke, semuanya selamat pagi, siang, sore, malam. Selalu diberikan keselamatan dan rezeki yang melimpah semuanya. Amin. Buat semua teman Kliwon yang lagi menonton, kita mau ngingetin lagi buat kamu yang pengen share cerita, yang mau ngirim ceritanya dalam versi tulisan, bisa langsung ke Instagram PMK dan klik link di bio atau link di deskripsi ini. Eta. Oke, langsung aja kita bercerita di hari ini. Cerita tentang setan. Anjas. Kita tuh opening selalu beda-beda ya. Itu yang membedakan kita dengan YouTuber template, guys. Tanpa ada template. Iya kan? Selalu aneh-aneh opening. Ya, gak apa-apa lah. Mau denger cerita setan? Nih, gua kasih. Ada gak YouTuber gitu? Gak ada gak YouTuber gitu. Kita buatlah habis inilah. Ada produser baru. Dengarkan cerita hantu berikut ini. Saya bacakan ya. Apa ya openingnya ya? Dimarahin lu mau Bu RT. Aduh. Po. Ya. Kita orang punya cerita horor. Openingnya macam-macam banget nih. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Bibu dan Kak Danu. Kenalin aku A, inisial nama aku. Pendengar PMK dari awal tahun 2025. Tapi sebenarnya aku udah maraton dari episode 1 sampai episode terbaru. Jadi rasanya udah kayak temenan lama sama kalian. Wah, bener-bener. Sedikit tentang aku adalah mahasiswi keperawatan semester 4 di salah satu kota di Jawa Tengah. Aku bukan cewek indigo, bukan yang sensitif sama hal-hal gaib, bahkan cenderung skeptis. Tapi sejak kecil aku memang beberapa kali bersinggungan sama hal-hal supernatural. Dan ternyata waktu aku praktik di rumah sakit beberapa bulan lalu, pengalaman itu kayak balik lagi. Pengalaman ini terjadi antara bulan Juni sampai Agustus. Waktu aku praktik 9 minggu di salah satu RSUD di kota C. Aku melewati 3 stase, medikal bedah, maternitas, sama anak. Dan ada 3 kejadian yang sampai sekarang masih bikin aku merinding kalau kau ingat. Sebelum mulai, sedikit gambaran kalau shift malam itu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Biasanya setelah tindakan selesai, kita boleh tidur di jam-jam tertentu. Jadi suasana malam itu di ruangan tuh benar-benar sepi, dingin, dan cuma ditemani suara AC sama monitor pasien. Cerita pertama, sebelum masuk ke kejadian, aku jelasin dulu bentuk ruang flamboyan biar kebayang suasananya. Ruangannya itu lokasinya agak terpisah. Jadi begitu belok ke area flamboyan, langsung ketemu satu ruang besar berbentuk persegi panjang. Di kanan ada 10 kamar rawat inap, dan di kiri ada 10 kamar rawat inap. Semuanya kelas 1 dan saling berhadapan. Di ujung depan, pas kita baru belok, ada nurse station memanjang yang nutup bagian depannya. Jadi bentuk keseluruhan ruangannya kayak huruf U, tapi tertutup di bagian depan. Di tengah-tengah antara 2 deretan kamar itu ada area taman mini. Gede dong, ada Pulau Papua. Bentuknya memanjang, kecil. Ada beberapa lampu taman yang kalau malam cuma nyala redup. Yang bikin merinding, bagian taman itu nggak beratap. Jadi kalau malam kegelapan dari atas langsung turun ke bawah. Lampu tamannya cuma bikin bayangan pohon kecil dan tanaman-tanaman itu makin jelas.
Tapi justru ke atasnya gelap, pekat, dan kosong. Suasananya kalau malam dingin. Gema AC tuh kedengaran jelas. Dan taman itu kelihatan kayak celah hitam panjang di tengah ruangan. Di ruang flamboyan ada 20 kamar rawat inap tadi. Tapi satu kamar nomor 20 ini gak dipakai dan dijadikan gudang. Banyak rumor soal suara tangisan dan suara berisik dari dalam setiap malam. Aku awalnya mikir kalau itu cuma sugesti. Sampai akhirnya aku ngalamin sendiri. Waktu itu minggu ketiga praktek. Malam itu aku shift berdua sama temanku, sebut aja namanya N. Sekitar jam 2 dini hari aku tidur di nurse station. Suasananya tenang banget. Hanya suara AC dan jam dinding yang kedengeran. Tiba-tiba aku dengar suara langkah keras di atas plafon. Awalnya aku mikir itu hewan. Tapi kok lama-lama suaranya makin mendekat. Makin jelas dan berlangsung hampir 1 menit. Karena keganggu, aku bangun dan duduk. Aku sempat mikir mau cek keluar. Tapi begitu aku berdiri dan mau buka pintu, aku ngelihat bayangan hitam berdiri di depan pintu. Bentuknya cuma siluet hitam pekat. Tinggi, kurus, dan jelas-jelas jauh lebih tinggi dari pintu. Mungkin 2 meteran. Pintu nurse station itu setengah bagian atasnya kaca. Jadi aku bisa langsung lihat keluar. Aku bener-bener nge-freeze. Gak ada wajah, gak ada badan yang jelas. Cuma hitam, gelap, berdiri tegak. Wah. Itu. Pagi, siang, sore, malam kejadian itu. Malam ini. Oh. Jam 2 dini hari kan. Jam 2 dini hari itu. Hitam, gelap, dan berdiri tegak. Refleks aku kembali ke posisi tidur dan baca zikir dalam hati. Terus langsung narik selimut dan nutupin seluruh badan sambil gemeteran. Aku gak berani buka mata sama sekali sampai akhirnya ketiduran dan baru bangun waktu subuh. Sampai sekarang aku masih gak ngerti itu apa. Cerita kedua, ini ruangan di lantai 2 yang denahnya T-shape atau berbentuk T. Dari pintu masuk, kanan ada nurse station besar dan area konsul keluarga pasien. Lurus ada ruang kecil, gudang. Lalu belok kiri ada lorong panjang dengan 8 kamar perawatan di kiri kanan. Dan di ujung lorong ada jendela besar. Malam itu aku shift berempat, semuanya cewek. Karena ruang nurse station lumayan rame, aku memutuskan tidur di gudang. Gudangnya bersih tapi sempit. Hanya berisi alat-alat tindakan. Gak ada lampu, tapi ada cahaya tipis dari kaca di pintunya. Aku tidur di lantai dengan posisi unik. Kepala tepat di belakang pintu, kaki mengarah ke tumpukan barang di dalam gudang yang mepet tembok. Sekitar jam 2 dini hari, aku kebangun karena ada yang buka pintu gudang. Lalu ada seseorang yang nyenggol-nyenggol kakiku sambil bilang pelan, "Ah, bangun dulu, mau ikut injeksi obat ke pasien gak?" Aku jawab males sambil tetap merem. "Nggak ah, kalian aja." Lalu aku tidur lagi. Subuhnya temanku datang ke gudang buat bangunin aku. Dan setelah aku keluar aku nanya, tadi malam siapa yang bangunin aku buat injeksi obat?" Tapi tiga-tiganya bilang gak ada yang bangunin. Dan cuma satu orang yang keluar buat ngasih obat. Baru di situ otakku connect. Waktu yang nyolek itu bangunin aku, yang ada di belakang pintu adalah kepalaku, bukan kaki. Artinya, kalau itu manusia, mustahil dia bisa nyolek kakiku tanpa nginjek aku dulu. Ruangannya tuh sempit banget soalnya. Gak mungkin ada ruang buat lewat. Dan itu bukan mimpi ya, karena aku ngerasa sentuhannya tuh nyata banget. Besoknya aku iseng cerita ke OB. Responsnya cuma, "Lah kamu kok berani-beraninya tidur di gudang? Udah tahu gelap sempit, kaca gede ngadep keluar pula." Dan setelah malam itu aku gak pernah tidur di gudang lagi. Cerita ketiga, ini di ruang melati ya. Aku jelasin denahnya. Ruangan bayi dengan box dan inkubator, ada pintu luar dengan bel, dan di sampingnya ada ruangan lama yang sudah dikosongkan sejak dipindah ke gedung baru. Ini ruangan paling ketat aksesnya. Orang tua bayi gak boleh masuk. Mereka hanya boleh lihat dari kaca luar.
Dan kalau mau kasih ASI atau Pampers, harus pencet bel dan nanti perawat yang ambil. Nah, masalahnya bel itu sering bunyi tengah malam. Padahal jam besuk udah lama selesai. Dan mustahil ada keluarga yang datang. Akhirnya perawat memutus aliran listrik ke bel setiap malam. Suatu malam aku shift sama satu temanku. Tengah malam aku tiduran, posisi ruangan tuh remang, sunyi banget. Tiba-tiba bel pintu bunyi. Refleks aku bangun dan mau cek siapa di luar. Aku lupa kalau listrik ke bel itu udah diputus tiap malam. Aku ngintip dari balik tirai dan kosong. Bener-bener kosong. Waktu aku balik ke posisi tidur, aku dengar suara perempuan. Halus, deket banget. Nak. Aku langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki. Suara itu bener-bener kayak dari belakang telinga. Aku baca doa sambil nutup muka pakai sweater. Dan entah gimana akhirnya aku ketiduran sambil nangis. Paginya aku cerita ke teman shiftku. Dan dia bilang, aku juga denger. Aku malah sampai nangis. Cuma aku diem aja, soalnya kamu tidur ngebelakangin aku. Sekian 3 pengalaman hororku selama praktik di rumah sakit. Sampai sekarang aku masih gak tahu siapa atau apa yang sebenarnya aku temui di sana. Tapi rasanya pengalaman ini gak akan pernah hilang dari kepala seumur hidupku. Terima kasih ya sudah dibacakan. Maaf banget kalau kepanjangan. Lain kali aku bakal cerita pengalaman misisku waktu kecil. Aku ngerasa kayak Rogo Sukmo, ragaku yang ditiruin. Bahkan cerita adik sepupuku yang punya 3 teman goib waktu dia kecil. Sukses terus buat PMK. Makasih udah jadi podcast super seru yang selalu nemenin aku kegiatan dari pagi sampai malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia berarti baru setahun dengerin PMK, tapi langsung tamat dari episode 1 sampai episode baru. Dan ini yang bikin gue jadi gak heran kalau di Spotify Rap itu orang dengerin kita sampai 181 ribu menit jam. Gokil. Ya karena yang heran cuman Herman kan. Itu kita pernah undang Herman Heran. Iya kan? Betul. Yang ngekos yang jadi narsum tuh Herman kan? Yang mana sih? Yang jadi biawak, yang gue edit di ChatGPT jadi biawak. Oh iya. Sampai ke anduk. Iya Herman kan itu. Goblok namanya. Bener-bener lucu banget. Tapi kalau Herman Heran tuh pernah jadi judul kan? Pernah jadi judul. Herman Heran. Iya coy, dia mahasiswa Unsud. Kesebut. Ya udahlah. Anak Unsud. Iya, yang ini kan, yang anak kosan kan. Iya, itu. Yang kepleset, yang kesurupan di kamar mandi cuman pakai anduk. Bukan kesurupan, ngeliat hantu. Kaget, kabur. Belum cebok. Pas sadar itu apa? ngelihat itu tinggi, kurus, hitam, berdiri tegak. Itu yang dilihat sama dia begitu sadar. Kebalik kalau yang tadi dilihat bikin pingsan, yang ini habis pingsan ngelihat. Habis pingsan ngelihat. Habis sih berdiri tegak, hitam, kurus, sandar samping kali. Tapi kan nyamping ya kalau sandar samping. Iya, tuh. dan cuman 1. Ya sandar tengah 2, benar. Sandar pedok kali. Sandar pedok ya ngek gitu ya, tetap 2 Pak, begini, nyangkleng begini. Tapi di puskesmas ya? Rumah sakit. Rumah sakit. Ada ruang flamboyan, ruang melati. Tadi stasiunnya apa aja? 3 stasiun. Yang pertama itu stase medikal bedah. Ya, medikal bedah itu benar, maternitas. Maternitas tuh ruang mawar. Yang terakhir itu ruang melati, stase anak. Oh, sejalur tuh. Tapi emang bener sih tuh kalau lu ke ruang anak gitu, ruang bayi, kan harus mencet bel gitu ya, nggak boleh masuk sembarangan gitu. Kita bener tuh kalau malam dicabut kan sering bunyi, nggak ada yang serem, sering dimainin gitu Pak.
Tang tong tang tong Iya, tang tong. jadi mainan gitu. Tang tong tang tong tang tong, iya. Rumah sakit ya. Tapi gue di rumah sakit modern bagus gitu, gue biasa aja leh. Lu tetap takut nggak? Gue kagak lagi. Tergantung. Hah? Lalu jam berapa? Ya, Coba lu ngambil Grab jam 1:30 ke bawah. Biasa aja gue. Sumpah dah. Iya. Nggak tahu gue. Kayak pas jenguk lu kan malam tuh. Iya. Ya nggak malam-malam banget sih. Tapi bener-bener nggak ada perasaan takut sama sekali. Ya karena memang pas istri gue lahiran. settingannya mall, Pak. Settingannya udah kayak mall, udah kayak masuk mall, bener. Rumah sakit itu iya. Dingin, bersih gitu ya. Rumah sakit yang selasar lorong masih ada bambu, kayu gitu loh yang bikin. Ya karena kita semua tuh juga kebentuk dari film sih. Iya. Ubin Pak. Gitu tuh. Gua kan mau pindah kantor nih. Lagi survei lah. Ngeliat tuh rumah-rumah. Meskipun dia dibangunnya dalam periode yang sama gitu ya. Sama-sama rumah 90-an gitu. Tapi efek dari Ubin tuh bisa ngubah image dan apa sih apa yang kita lihat gitu rasanya. Di daerah mana tuh? Dua-duanya Cipete. Oh, dekat. Oh, Cipete mah masih rumah-rumah lama. Iya, gue ngeliat kayak dari kemarin kan di Fatmawati, di Cipete, Lebak Bulus gitu. Cipete, benar. Ini gue kasih lihat deh, lu lihat deh. Oh iya. Oh benar. Ya tapi kalau jadi kantor mah udah wayahnya kantor begini emang. Serem Pak, gue nggak mau Pak. Ya anjir. Mau perkara serem anjir. Tuh perkara Ubin. Aduh kagak dah gue bilang. Ya elah, gak apa-apa. Banyak opsi yang lebih bagus. Itu pakai vinyl. Divinyilin gue beres ganti. Vinyl muter. Bukan. Muter terus dong. Vinyl muter. Itu pakai vinyl. Oke. Yuk kita lanjut. Cerita kedua nih. Halo Bang Bimbo dan Bang Danu, aku Pangestu. Sekarang aku tinggal di planet Bekasi. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pribadiku yang terjadi sekitar tahun 2013-2014 waktu aku bekerja di daerah Pekanbaru, Riau. Saat itu aku bekerja sebagai travel agent. Tugasnya ya seperti biasalah, booking tiket pesawat, urus reservasi dan sebagainya. Kantorku ini letaknya bersebelahan dengan sebuah hotel yang masih satu manajemen dengan travel tempatku bekerja. Alhamdulillah aku juga dikasih satu kamar di belakang hotel itu untuk tempat tinggal. Jadi bisa dibilang sekalian ngekos gratis. Nah, kejadiannya aku agak lupa tepatnya di bulan apa. Tapi yang jelas waktu itu lagi ada acara O2SN. Apa tuh O2SN ya? Seprovinsi Riau. Olimpiade gitu. Oh, sains. Olimpiade olahraga dan sains nasional kalau nggak salah. O2SN. Ya ini semacam kompetisi olahraga antar kabupaten lah. Karena acara ini cukup besar, hampir semua hotel dan wisma di pusat kota Pekanbaru tuh penuh di booking untuk para atlet dan ofisial, termasuk hotel tempat aku tinggal itu. Hotel itu memiliki sekitar 20 kamar, terbagi menjadi 2 lantai. Masing-masing lantai berisi 10 kamar. Di ujung lorong lantai 2 ada lukisan seekor kuda yang kalau diperhatikan lama-lama entah kenapa bisa bikin bulu kuduk merinding. Oke, mungkin dari sini kamu udah bisa bayangin nih Bang suasana hotelnya ya. Di hari pertama para atlet dan ofisial mulai nginep. Semuanya berjalan normal, nggak ada kejadian aneh sama sekali. Tapi situasi berubah di hari kedua dan ketiga. Sialnya, di 2 hari itu aku dapat jatah shift malam, yaitu shift 3, dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Nah, kejadian pertama terjadi sekitar jam 10 malam. Saat itu anak-anak atlet masih asik bercanda dan ngobrol di kamar masing-masing. Suasananya masih ramai dan santai. Tiba-tiba dari salah satu kamar di lantai 2 terdengar teriakan minta tolong, disusul dengan suara seseorang yang seperti kerasukan. Suaranya ini cukup keras sampai membuat semua orang yang ada di kamar lain keluar dan panik, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga denganku. Saat itu aku sedang sibuk ngurus tiket pelanggan di kantor depan. Tapi karena mendengar keributan, aku ikut berlari ke arah hotel untuk melihat apa yang terjadi.
Bener-bener kacau suasananya. Para atlet panik, beberapa sampai menjerit dan sebagian lagi berkerumun di depan kamar tempat suara kerasukan itu berasal. Mungkin karena gak mau keadaan makin ricuh, aku berusaha menenangkan mereka dulu. Aku bilang supaya semua orang tenang dan menjauh dulu dari kamar itu tuh. Setelah suasana agak kondusif, aku beraniin diri mendekati kamar tempat atlet yang kerasukan tadi berada. Jujur aja, ini pengalaman pertamaku menghadapi hal seperti ini. Dan aku benar-benar gak tahu harus ngapain. Tapi entah kenapa, aku mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang merasuki tubuh si atlet itu. Dari obrolan singkat itu, dia bilang kalau mereka marah karena anak yang kerasukan itu bawa sebuah jimat dari kampungnya. Katanya benda itu membuat mereka tidak tenang. Setelah mendengar penjelasan itu, aku mencoba menenangkan dan mengusir makhluk tersebut keluar dari tubuh si atlet. Aneh tapi nyata, aku gak tahu gimana caranya, tapi makhluk itu akhirnya keluar juga. Namun yang bikin makin merinding, gak cuma satu yang keluar. Setelah satu pergi, ada lagi yang masuk. Begitu terus sampai aku merasa ada sekitar 4 makhluk lah yang bergantian keluar masuk tubuh si atlet malam itu. Tepat jam 12 malam, keadaan akhirnya mulai agak kondusif. Para atlet sudah kembali ke kamar masing-masing. Meskipun suasananya masih terasa mencekam. Lalu aku menyarankan si anak yang tadi kerasukan buat berwudu dan sholat malam, supaya hatinya lebih tenang. Namun saat dia hendak pakai mukena, cewek. Kejadian itu terulang lagi. Tiba-tiba si anak terkekeh pelan gitu, lalu berubah menjadi cekikikan keras. Suara tawanya bukan seperti manusia biasa. Suaranya tuh mirip banget sama suara kuntilanak. Dan sontak membuat bulu kuduk tuh berdiri. Tanpa pikir panjang, aku langsung beranjak ke kamarnya lagi. Aku mencoba bicara, berusaha berkomunikasi seperti sebelumnya. Tapi kali ini makhluk ini nih gak mau diajak bicara. Ia terus tertawa seolah mengejek. Akhirnya aku memutuskan untuk membaca ayat-ayat yang aku hafal aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan 1 ayat kursi. Aku baca dengan suara lantang penuh keyakinan, meskipun dalam hati jujur aja ini gemeter karena pengalaman pertama. Alhamdulillah, setelah beberapa saat makhluk itu akhirnya keluar dan suasana kamar kembali hening. Lalu si anak juga pelan-pelan mulai sadar kembali. Keesokan harinya, di hari ketiga, aku memutuskan untuk menghubungi ustadz setempat dan aku ceritakan semua kejadian yang terjadi malam sebelumnya dan memohon bantuan untuk menenangkan suasana hotel. Ustadz itu datang sore harinya. Lalu beliau membaca beberapa doa dan ayat suci di kamar, di setiap kamar bahkan, yang semalam jadi pusat kejadian. Di sekitar kamar yang semalam jadi pusat kejadian. Suasananya langsung terasa berbeda, lebih tenang dan lebih ringan. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi di hotel tersebut, sampai para atlet selesai menginap di hotel dan kembali ke daerah masing-masing. Oke, mungkin segini dulu bang. Next mau cerita perihal gangguan yang terjadi ke anakku, yang terjadi di dekat menara yang udah terbengkalai lama di Jaksel. Loh ya. Dah, sukses terus PMK. Amin. Terima kasih. Hotel tempat penyelenggaraan O2SN. Daerah mana tadi? Hah? Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. benar Pekanbaru. Tapi hotelnya unik ya. Apa? 20 kamar doang loh. Dan cuma 2 lantai. Hotel ini. Motel ya? Iya, hotel-hotel kecil bangunan lama, tau gak sih lo? Di puncak tuh biasanya kalau yang menyewakan villa gitu atau hotel. Gue kemarin kan baru kemana gue kemarin ya? Itu ini Cisarua. raker-raker di Akasa gitu ya. Iya, ngelihat ke kiri tuh hotel villa gitu. Terus gue lihat, aduh, bener kayak gitu tuh leh. Cuma 2 lantai, parkirannya paling cuma 6 mobil. Iya. Lumutan semua konbloknya, kebayang gak lu? Iya. Wah, enggak dulu dah. Iya. Enggak dulu. Kayak gitu tuh. Mungkin nih.
Di Pekanbaru ya. Iya, yang bawa jimat ternyata perempuan ya. Diiniin kali sama bapaknya, dipegangin gitu. Nih biar lari kijang gitu kali ya. Berarti ini sifatnya perlindungan Pak, bukan buat menang Pak. Iya. Biar ngitung rumusnya lancar. Iya. O2SN tuh Iya. apa sih? Ada Lupa sainsnya gue. juga, bener. Olahraga kan? Ada sainsnya Oh, juga. enggak bro. O2SN tuh Olimpiade olahraga siswa nasional. Oh, berarti Lari. olahraga semua. Itu lari kijang fix. Nih. Iya. Biar lompat galahnya kagak meletot. Iya. Biar lempar lembingnya Lembingnya empuk. Gak keras-keras amat gitu. Siapa yang pertama kali menemukan olahraga lempar lembing? Lah ini kan dari dulu Pak, dari zaman Yunani nih, Lah iya, Olimpiade gitu, kan. Kalau main bola gue kebayang gitu Le. Hmm. Nih cuma ngelempar lembing doang gitu jadi olahraga. Jauh-jauhan ya. Iya. Kagak, kalau gue malah mikirnya si lempar ini jadi banyak banget gitu. Ada lempar peluru lah, lempar lembing, Tolak peluru, iya. lempar lembing, Cakram, iya. Itu cakram tiger kalau nggak salah terakhir gue lihat. Dia punya motor. Pokoknya setiap mau SEA Games atau PON di Parung laku lah. Tuh sasak panjang tuh. Iya. Lah kok habis mulu stoknya Bang, lagi SEA Games. SEA Games. Ini cakram pada diambil-ambilin nih. Kagak nonton berita Bang. Iya, susah kok, stoknya kosong. Ntar nunggu SEA Games kelar, kan dijualin lagi ke kita. Cakram tiger. Iya. Goblok. Aduh. Aduh, anjir. O2SN tuh gue kira SS Science, ternyata siswa. Nah, masalahnya ngomong-ngomong cakram ya, besi-besi cakram itu kalau dilebur gitu ternyata jadi sebuah bahan senjata yang cukup oke loh. Ada pengrajin celurit, pengrajin dari cakram dia. dari cakram bekas gitu loh. Karena mungkin besinya Bagus. bagus awet kali ya. kan? Iya. Buat ngerem. Tapi beneran cakram yang ini ya, bahkan cakram traktor gitu-gitu loh. Oh, gede-gede Yang berarti. gede-gede gitu dilebur gitu. Dijadiin senjata tajam. Besinya dilebur kan, bukan baja kan itu ya? Apa besi ya? Baja apa? Enggak tahu gua. Nggak tahu lagi gue. Ya pokoknya itulah. Cakram kan. Piringannya ya, cakramkan. Cakram berarti. Camkran omongan saya. Cakram kan. Di Texas. Nyanyi di Texas. Udah kau bilang anak merah. Camkran omongan saya. Oh, baru tahu gue. Bisa dilebur jadi senjata ya. Sama blacksmith. Gitu. Kan besi kan. Iya besi. Tebel katanya. Banyak yang Bagus. tertarik loh sama besi-besi tebal gitu. Gimana ya? Kalau kita mau ngomong besi tebel mah. Kan nilai ekonomis Pak. Mantep Ya, itu. bener. Ini kita kasih masukan aja buat Pemprov DKI nih. Bener, iya. Daripada ngeluarin 100 miliar buat itu LRT kan. LRT apa ya? Monorel Nyangkut. Jakarta Terapung. Jakarta punya monorel. Tahun berapa? 2000 itu kakek-kakek joget baca Iya, koran. itu kan iklan website kan. Iya, oke Zon. Oke. Ada berita bolanya juga lupa lagi. Ntar kita nonton Iya, aja. nonton. Ntar kita nonton aja. Jakarta Terapung. Nah, Jakarta punya Punya monorel. monorel. Iya. Eh. Agak jadi. Dor. Oke. Oke. Apalagi ya? Udah ya? Udah, itu aja. Thank you teman Kliwon. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Bye bye.